Pemirsa, selanjutnya kita akan mengupdate kondisi terkini sudah dari rekan kami Kurnia Ambal di Kabupaten Agam dan juga Donald Chaniago. Pertama kita menuju ke Kurnia Ambal. Kurnia Ambal, bagaimana saat ini proses evakuasi, sudah sejauh mana pencarian korban? Baik, Anatalita, untuk proses evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan dari satu orang yang masih hilang di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dapat dilihat di layar kaca Anda saat ini proses evakuasi masih dilakukan. Di depan saya ini merupakan titik di mana lokasi banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam yang lalu menerjang, dan di titik inilah diduga ada satu orang yang masih dilaporkan hilang. Proses evakuasi pun masih terjadi. Adapun hari ini fokus dari tim SAR sendiri adalah untuk menemukan korban yang masih hilang. Kemudian fokus kedua adalah untuk melakukan recovery dan juga melakukan pembersihan di rumah-rumah warga yang memang jika bisa dilihat di layar kaca Anda, material-material dari Gunung Merapi akibat banjir lahar dingin yang menerjang ini berupa material yang cukup besar seperti batang kayu, kemudian sedimen batu, kemudian lumpur yang cukup tebal sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pembersihannya. Di depan saya di layar kaca Anda ini saat ini dibagi dua titik. Adapun dua titik pencarian tersebut, titik pertama ini dilakukan oleh tim dari Polda Sumatera Barat dengan dibantu oleh dua anjing pelacak K9, di mana di titik kedua ini adalah titik yang dicurigai adanya satu orang yang masih diduga hilang, wanita berusia 32 tahun. Di mana di titik kedua ini sedang dilakukan proses pencarian oleh tim dari TNI. Dan memang untuk proses pencarian ini kemarin sempat juga dibantu oleh alat berat. Ada dua eskavator yang membantu, dan tadi juga disebutkan apa saja sebetulnya kendala-kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan ini. Di antaranya adalah yang pertama, kendalanya ialah kendala cuaca yang curah hujan yang cukup tinggi ini menghambat proses dari evakuasi, dan juga yang kedua adalah kendala dari kontur tanah yang cukup tebal sehingga anjing pelacak K9 ini susah untuk mencium aroma dari manusia atau jasad dari yang hilang. Dan juga pemirsa, kendala yang ketiga memang saat ini kondisi di tempat saya mengabarkan ini cukup terjal sehingga untuk tim SAR sendiri kesulitan untuk menggali lubang dan juga menggali titik di mana diduga ada satu korban yang hilang. Untuk mengetahui sebetulnya sejauh mana proses dari pencarian satu korban hilang ini, kami akan bergabung dengan tim SAR gabungan dari Babinsa. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bapak, mungkin ini bisa dijelaskan, satu orang diduga masih hilang. Ya. Untuk proses evakuasi dan pencarian ini kendalanya seperti apa, Pak? Untuk kendala yang kita alami di lapangan, karena kondisi kontur tanahnya ini kan persawahan, jadi berundak-undak. Nah, kemungkinan korban tersebut bisa jadi jatuh di undakan dan tertimbun. Makanya kami dimanapun ada sumber bau kita gali. Ya, mana tahu mungkin ketemu. Jadi kita sekarang nih informasinya dari bau aja gitu. Untuk proses pencarian ini selain ada kendala-kendala yang seperti cuaca, mungkin Pak, seperti apa mungkin bisa digambarkan? Kalau untuk kendala mungkin material-material kayu sama batu ya, mungkin yang belum bisa kita bersihkan karena masih terbatasnya alat. Untuk fokus pencarian hari ini di titik-titik mana saja, Pak? Dan nantinya akan hingga jam berapa, Pak, untuk pencarian ini? Ini kita untuk titiknya kita menyebar sampai ke bawah. Untuk waktunya sampai sore, sampai jam 5. Ini sudah hari keberapa, Pak? Hari keempat. Hari keempat proses pencarian. Iya, proses pencarian. Pak, mungkin bisa dijelaskan alat-alat apa saja yang digunakan, apakah juga melibatkan alat besar seperti eskavator, kemudian bisa diceritakan mungkin, Pak? Ya, kalau untuk alat eskavator, contoh kayak kejadian kami kemarin, ada masyarakat di bawah laporan, katanya
di sekitar rumahnya itu ada bau-bau bangkai. Nah, kita telusuri karena material kayunya sangat besar, kita panggil ekskavator untuk mengangkat material kayu dan batu itu. Berarti untuk hari ini ekskavator tidak dilebatkan untuk proses pencarian, Pak ya? Tergantung nanti kalau ada permintaan dari tim pencari yang yang kira-kira materialnya itu sangat tidak bisa kita manual, kita minta bantu. Pak, mungkin bisa ditunjukkan di mana posisi rumah warga yang hilang itu berada di atas berarti Pak ya, di sebelah mana? Di atas yang rumah ini, yang dekat ini, yang masih utuh ini. Nah, informasi dari paman beliau tuh udah kumpul satu keluarga. Nah, satu keluarga pas air datang udah bawa air. Informasi dari paman beliau tadi. Dari pihak TNI AD sendiri sudah menerjunkan berapa personil Pak untuk melakukan proses pencarian ini Pak? Kalau jumlah personilnya saya juga kurang tahu, tapi kalau dari satuannya dari Kodim 0304 Agam, Batalion 131 BRS Payakumbuh, dari Marinir, dari Padang, terus dari Yonzipur Payakumbuh. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya, selamat bekerja kembali. Pemirsa, itu tadi percakapan saya, memang sejumlah kendala ini dihadapi oleh tim SAR gabungan dan upaya pencarian ini terus dilakukan hingga malam nanti. Dan kemarin memang upaya pencarian itu telah dilakukan namun dihentikan karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan dan kekhawatiran nantinya akan ada banjir bandang susulan. Dan memang pemirsa, untuk saat ini fokus utamanya adalah mencari korban selamat terlebih dahulu, dan yang kedua nantinya akan ada pembersihan dari tim SAR gabungan, dan yang ketiga nanti dari pihak tim SAR ini akan fokus untuk distribusi air bersih. Untuk sementara, Ana, demikian laporan saya, kembali ke Anda di studio. Laporan langsung Kurnia Ambal. Selanjutnya kita akan menuju ke Donald Chaniago. Donald, bagaimana dengan di lokasi Anda, fokus penanganan saat ini ke arah mana? Ya, tadi kami berbincang dengan Sekretaris Daerah Sumatera Kabupaten Agam, maksud kami, bahwa masalah tanggap darurat ini masih fokus kepada pencarian korban jiwa dan penanganan pengungsi. Namun meskipun demikian, bencana yang terjadi ini mengundang perhatian terhadap berbagai macam kalangan. Tidak seperti yang di tempat sebelah teman saya sebelah ini. Ini adalah siswa sekolah ya? Siswa sekolah. Dia siapa namanya? Farid, Pak. Farid? Iya, Pak. Kalian dari mana ini? Kami dari SMA Negeri Angke, Pak. SMA 1 sampai Angke? Iya, Pak. Ngapain? Ada apa di sini gitu? Sedang membersihkan wilayah di sini bebas banjir bandangnya, Pak. Dan membersihkan tanah di rumah orang, tempat sampahnya gitu, Pak. Berarti sekarang udah sekolah atau bagaimana? Didiakan pembelajarannya, Pak. Diadakan pembelajaran. Berarti disuruh guru atau inisiatif sendiri atau bagaimana? Yang pertama mungkin memang program dari pemerintahnya, Pak. Dan juga memang guru-guru nanti sini. Jadi siswa laki yang di SMA 1 Angke ini ke sini untuk membantu membersihkan wilayah di sini, Pak. Oh, artinya datang ke sini untuk membantu membersihkan rumah-rumah masyarakat yang terdampak. Betul, bagus sekali. Berarti kalian berapa orang di sini datang ke sini? Kalau datang ke satu sekolah, mungkin ada 300. Nah, Anda sendiri berapa orang di sini? Ini namanya siapa? Saya Aldo. Aldo, ini Farid. Aldo dan Farid. Ada berapa orang yang datang kawan-kawan dari sekolah di sini? 300-an. Ya, 300-an, Pak. Oh, ada 300 dikira-kira. Oh, 300 siswa ya? Ya. Itu satu sekolah sampai Angke saja atau? Kalau untuk satu sekolah mungkin 300, ada mungkin di sekolah lain. Dari sekolah lain. Sekolah lain 400. Berarti fokus di sini ditugaskan untuk apa saja yang akan dilakukan di sini? Ya, kayak bersihin rumah warga, Pak. Sama kayak yang masukkan tanah lumpurnya kan, Pak. Yang ngeluarin barang-barang warga, sampah-sampah itu bawa harus air itu yang di dalam rumah orang itu, Pak. Rumah warga. Dari jam berapa datang ke sini tadi? Tadi mulainya udah 7:30, Pak. Karena ya dari pagi, Pak. Jadi semuanya udah dari pagi di sini, Pak. Artinya sekarang semua laki-laki di sekolah Anda ini disuruh datang ke sini? Ya.
untuk membantu membersihkan rumah-rumah warga yang terkena lahar dingin. Ya, Gitu. Oke, kalau boleh tahu kalian kelas berapa? kalau saya kelas 1 SMA, Pak. Kelas 1 SMA. Kalau Farid? Saya kelas SMA. Kelas 2 SMA. Masih banyak kawan-kawan di sini ya. Selain dari yang kalian tahu, selain dari Ampe Angke, ada dari mana saja? Dari Baso juga, dari teman-teman dari Baso juga tadi, Pak. Dari Baso, SMA Baso gitu ya? Iya, Pak. Artinya kalian peduli lah ya, peduli terhadap kondisi saudara kita yang ada di sini. Oke, ini hari ini saja atau bagaimana? Kalau dapat informasinya masih baru hari ini aja, Pak. Mungkin kalau besok ada kegiatan lagi, mungkin kami kembali lagi ke sini, Pak. Kalian lagi di sini. Nanti libur ya atau bagaimana? Kalau libur, Terima kasih Donald Chaniago. satu hari ini ada di sini. Mengabarkan Ya, informasi langsung dari sana. Terlihat sekali siswa juga ikut ya turut membantu warga.